Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham dan Tadir menemani aktivitas pagi hari Anda menjelang akhir tahun ya. Aktivitas pagi hari biasanya apa sih? Apakah tetap seperti hari-hari sebelumnya? Mungkin jogging ya, beraktivitas berkaitan dengan kesehatan, senam ya, atau mungkin apa ya? Kalau dulu itu identik dengan baca koran sih sebenarnya, tapi sekarang sudah mulai agak berkurang. Bukan agak, tapi sudah berkurang drastis gitu ya. Nah, tapi di kesempatan pagi hari ini banyak sekali memang cara yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Jawa Timur ya. Kalau dulu memang punya kebiasaan baca koran, itu bukan kebiasaan jelek ya, kebiasaan baik ya. Kebiasaan baik yang lain itu mungkin saat ini Anda coba deh pegang handphone, kemudian cari-cari kabar terbaru seperti apa gitu kan. Nah, atau mungkin juga saat ini Anda bergabung bersama kami ya di Suara Sidoarjo dan juga RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, karena saat ini ada program seperti biasanya setiap Kamis pagi kita masuk di Bincang Bisnis ya. Dan seperti biasanya juga kami siarkan secara serentak tayangan ini, program ini melalui RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek, dan tentunya Suara Sidoarjo ya. Edisi Kamis 30 Desember 2021. Dan kenapa tadi saya awali dengan berkaitan dengan kebiasaan, karena memang temanya saat ini adalah tentang bad habits ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti apa sih gitu ya, yang biasanya dilakukan oleh pebisnis itu, yang nanti mungkin ini akan bisa berdampak pada selain kinerja juga tumbuh kembang perusahaan ya kan. Dan ini tentunya membuat hubungan itu saling apa ya, kayak curiga mencurigai kayak gitu, atau mungkin ada hubungan yang kurang baik, itu pasti ya, nggak harmonis dan masih banyak lagi. Nah, nanti kita akan coba bahas bad habits kali ini bersama Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Baik, dan Coach Humphrey saat ini sudah bersama kami sahabat ya. Halo, selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi, Mas Ilham. Apa kabar ini? Aduh, sehat-sehat. Sehat ya? Udah ketemu ya. Iya, ini sama mengucapkan Merry Christmas dulu ya sama Terima kasih. Coach Humphrey Rusli. Iya. Dan kita mau juga mengucapkan selamat tahun baru, tapi masih belum ya. Belum. Menjelang. Ya udah. Betul. Nah, Coach, ya, tahun 2021 untuk program Bincang Bisnis ini kita tutup dengan bad habits ya. Iya kan? Final. Iya, soalnya kalau minggu depan ini sudah masuk di bulan Januari 2022 ya. Kita tutup dengan bad habits gitu ya. Nah, ini apa sih maksudnya ya? Apakah memang ini akan berdampak signifikan gitu pada apa perusahaan dan sebagainya, dan bad habits ini mengarah pada pimpinan atau semua apa baik pimpinan maupun karyawan, atau bagaimana sih gitu ya. Dan nanti juga bisa dijelaskan yang kategori bad habits itu seperti apa saja. Mungkin ada kategori yang biasa-biasa aja, yang berdampak besar kayak gitu-gitu kan, atau bagaimana begitu. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Ilham. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman yang merayakan Natal. Selamat Natal, semoga damai Natal ada di kita semua. Ya, dan ini juga adalah siaran akhir tahun 2021 di penghujung tahun 2021, final session sebelum masuk tahun 2022. Nah, kita membahas sebuah hal yang sangat jarang. Bahkan saya sendiri juga sebetulnya tidak terlalu sering membahas ini, Mas Ilham, karena ya memang ini nggak populer karena tidak langsung berdampak ke finansial. Oh iya. Berbicara, ya kan, kalau misalkan bicara masalah bisnis kan omset, penjualan, efisiensi, tentang SDM ya, tentang manajemen waktu, tentang manajemen manusia dan uang dan segala macam ya, termasuk risiko. Nah, tapi ini kan jarang banget dibahas dan tidak populer. Dan kalaupun saya boleh katakan, ini kalau saya jual di secara retail ya, itu nggak ada yang beli, Mas. Kalau kita bilang bagaimana mengubah habit jelek di dalam bisnis, apa itu habit jelek, nggak ada yang beli, Mas. Kalau kita jual seminar ya. Dan
Udah saya tes soalnya nggak ada yang minat gitu ya, udah saya survei dan mereka bilang nggak dulu coach, saya pokoknya yang penting omset dulu dah. Tapi sebetulnya para pendengar suara Sidoarjo yang budiman, kita tidak bisa melupakan bahwa manusia itu adalah manusia habitual, jadi makhluk habitual. Itu artinya kita itu bergerak, berpikir, bercakap, memutuskan berdasarkan kebiasaan. Inilah yang kenapa banyak orang yang nanya kalau sudah sukses, tanya apa rahasia suksesnya. Nah sebetulnya rahasianya dari kebiasaannya ini, bukan di jurus-jurus yang dipakai. Kenapa kok kadang-kala saya agak sedih gitu ya, dan saya juga masih struggling kok, saya juga masih berusaha untuk menginstal habit baik dan mengurangi habit jelek, dan itu susahnya setengah mati. Ya belajarnya nggak cuma sekedar dari buku, nggak bisa dari cuma seminar, sebetulnya harus belajar dari praktek, harus langsung mengaplikasikan, harus dimonitor ya progresnya. Nah, salah satu sebetulnya banyak banget ya kita bicara masalah bad habit di dalam perusahaan. Tapi kalau dari pertanyaan Mas Ilham, mulai dari mana atau siapa bad habit itu? Apakah tim, apakah manajer, apakah owner? Nggak, ya tentu mulai dari paling atas. Pucuk pimpinan paling atas ini akan memberikan sinyal-sinyal habit apa yang ditoleransi dan habit apa yang tidak ditoleransi dalam bisnis. Dan ini penting banget. Ya kalau kita melihat paling gampang lah, anak buah terlambat. Anak buah terlambat ini apakah diberikan teguran, sanksi, atau dibiarkan saja? Nah, kalau dibiarkan saja, maka jangan heran kalau budaya perusahaan, kebiasaan berjamaah di perusahaan Anda, itu adalah terlambat, itu it's okay. Nah, ini juga salah satu habit pemimpin yang paling sering saya soroti. Kalau anak buah kita terlambat, dibiari, jangan komplain kalau perusahaan kita itu punya konsep lelet, ya. Bikin report terlambat, respon ke konsumen terlambat, kasih penawaran terlambat, kasih report ke atasan terlambat, kasih solusi ke atasan terlambat, kasih komentar yang lambat. Jangan heran karena urusan yang paling kecil pun dibiarkan dan ditoleransi. So rumusnya di dalam bisnis itu apa yang Anda toleransi itu adalah budaya perusahaan. Kalau kita mentoleransi orang ngutil ngambil barang dibiarin, pensil, jepretan kantor, staples, kemudian ambil penggaris, ambil tip X, dibiarin. Biarin dah anak-anak kalau memang butuh ya silakan diambil. Loh, tunggu dulu. Ini memang fasilitas yang memang dibiarkan diambil, ya kalau memang iya, dibudgetkan, di-announce bahwa Anda boleh menggunakan fasilitas kantor, tapi kalau memang tidak boleh ya harus diberitahu tidak boleh. Jangan nanggung, jangan gantung-gantung begitu. Ini akan membuat kebiasaan anak buah kita akan menjadi jelek gitu ya. Suka ngutil ya, jadi klepto ya nanti ya. Kemudian kebiasaan untuk menggunakan fasilitas kantor. Tunggu dulu, ini memang diizinkan, diperbolehkan, difasilitasi, atau memang sebetulnya nggak boleh, tapi dibiarkan. Nah, banyak hal yang kita perlu sadar bahwa kebiasaan ini sebetulnya terpancar dari pikirannya owner yang tidak tersampaikan, yang tidak terkemukakan dengan baik, sehingga akan menimbulkan sebuah persepsi yang salah ya di dalam benaknya tim kita. Ya, jadi saya mulai dengan owner dulu ya. Tentu kalau kebiasaan yang paling jelek tentu adalah kebiasaan untuk tidak mencapai target, yaitu paling jelek di dalam perusahaan. Ya, kalau tidak mencapai target itu dibiarin, nggak ditegur, nggak di penalti ya sudah. Ya, jadi saya akan mulai dengan yang paling gampang, yaitu namanya kebiasaan untuk menganalisa, ya, mencatat, membuat jurnal. Ini kebiasaan baik. Dan berarti lawannya adalah kebiasaan buruknya apa? Tidak mencatat, tidak menganalisa. Nah, teman-teman sering dengar kata move on. Udahlah, move on aja lah. Ya, kemarin tidak mencapai omset, tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran kerja yang diinginkan. Ya udah, move on aja. Tunggu dulu. Jangan move on kecepatan. Ini yang salah ya. Kalau kita move on, itu adalah setelah kita mempelajari insight-nya dari kesalahan yang masa lalu, setelah kita evaluasi, setelah kita tabulasi, catat. Kebanyakan para teman-teman pelaku usaha
Saya termasuk kalau ketika saya lagi males, lagi kumat, itu tidak mencatat, tidak menganalisa, tidak melihat kesalahan. Kenapa? Karena mengulang kegagalan itu pahit, Mas Ilham. Mm-mm. Mengulang itu bukan mengulang, apa itu menayangkan ulang di benak kita, memutar ulang memori kalau kita pernah gagal dan apa sebabnya dan bagaimana cara kita bisa lebih baik, itu sakit, Mas Ilham. Nah, tidak tidak orang normal itu nggak suka. Orang normal nggak suka mencatat, apalagi yang dicatat sesuatu yang tidak seksi, tidak keren, ya, tidak mencapai target, kemudian konsumennya kabur atau konsumennya komplain, ya itu tidak tercatat. Sehingga ketika saya tanya, apakah ada konsumen ada yang komplain? Oh ya, adalah. Tolong lihat catatannya. Dicatat, Gus. Loh, kalau Anda tidak mencatat siapa yang komplain, kenapa komplainnya, kapan komplainnya, atas sebab apa komplainnya, how do you learn? Bagaimana Anda belajar dari komplain itu? Di suatu saat yang lain saya tanya kepada klien saya, tolong dibuka, kita punya catatan prospek mana yang menolak kita. Prospek mana saja yang menolak penawaran penjualan kita. Tuh, ada sih coach, berapa banyak, berapa persen. Nggak dicatat, dan ini membuat kita tidak bisa belajar. Apa yang membuat kita ditolak? Memang konsumennya nggak cocok, kitanya yang keliru penawaran, produknya tidak market fit, ya, customer market fit-nya nggak dapat, nggak cocok antara produk dengan solusi yang kita berikan dengan konsumen yang dibutuhkan apa. Ini nggak tercatat, dan ini membuat akhirnya bisnis kita itu ada dalam kondisi limbo. Limbo itu antara ada dan tiada, antara ngerti dan nggak ngerti, antara bisa dan tidak bisa. Dan akibatnya selalu jatuh di pola-pola kesalahan yang sama. Terus-menerus ya begitu. Nah, salah satu tugas coach yang paling nggak enak adalah menagih catatan, jurnal, kesalahan, dan minta mereka melakukan presentasi evaluasi. Membuka luka lama, menggarami luka lama, gitu ya. Jadi garam itu kan kalau dikasih luka sakit gitu ya. Kalau coachnya itu ngomong, aduh coach, biarin kalau gagal ya gagal, aku tak cari project lain. Loh, tak bos, dibuka dulu, dibedah dulu. Ngeloro kabeh kok hatiku, aku kadung kuat duit banyak, kehilangan uang, aku ditolak, aduh, gak enak bahas ini. Saya tahu, karena itu kan saya sebagai coach, bukan konsultan. Coach itu kan bilang sama kliennya, coach olahraga bilang sama atlet ya, push up. Jarem coach, jarem. Iya aku ngerti, push up pelan-pelan. Ayo tak tunggu, ayo hitung 1, 2. Jarem coach, iya aku tahu. Ayo 1, 2. Tak barengi push up gitu ya. Nah, inilah kenapa tugas coach ini sangat berat. Karena sebetulnya konsumen kita itu tidak mau melakukan apa yang dia tahu harus dilakukan. Kebiasaan tidak mencatat, tidak menulis jurnal, tidak mengevaluasi kegagalan. Itu salah satu penyebab kita gagal di tempat yang sama. Sedangkan kalau bisnis itu rumusnya adalah jika gagal lebih dari 1 kali, maka itu bukan gagal, tapi pilihan kita untuk jatuh lagi di tempat yang sama. Ingat ya, kita memilih untuk jatuh. Enggak kok, saya nggak milih, saya nggak mau. Luli nggak mau, ya tolong dianalisa. Dan ini ya, saya katakan ya, beratnya, karena saya sendiri juga menjurnal, Mas Ilham. Saya punya jurnal sendiri, saya catat di laptop saya, di handphone saya. Itu nggak enak, karena sudah marah karena tidak berhasil, nggak nyaman, baca lagi, nganalisa itu seperti dua bobok gitu loh mas. Ya. Oh, apa lagi ya? Lewat ya lewat, lupakan saja. Bahkan saya katakan kepada klien-klien saya, tidak boleh satu pun, ini idealnya ya, satu pun kegagalan, kesalahan dilupakan tanpa tercatat. Tidak boleh. Kalau itu Anda lakukan, maka kebiasaan paling jelek di bisnis sudah Anda punya, yaitu tidak pernah belajar dari kesalahan. Oh, saya belajar kok, Gus. Enggak, itu batin. Batin, membayangkan kalau kita belajar, itu beda dengan belajar dari kesalahan. Kita bilang, oh ya ini pengalaman, Gus. Dicatat nggak? Dianalisa nggak? Dipresentasikan nggak kegagalan? Oh, aneh kan? Orang presentasi itu keberhasilan, Bos. Orang presentasi itu adalah prospektus, ya, sesuatu yang menjanjikan. Nggak, Anda presentasikan nggak kegagalan Anda di mana? Bagaimana Anda bisa belajar dari kegagalan itu? Oh my goodness. Ini adalah kenapa kok saya mendedikasikan waktu tenaga saya untuk belajar lebih baik sebagai coach ya, dari hari ke waktu lebih baik. Karena urusan-urusan seperti ini benar-benar urusan yang banyak orang benci membahas. Bahkan saya sering dimusuhin sama klien. Bahkan klien saya tiba-tiba
walk out, tidak mau lagi di coaching dengan saya, karena saya benar-benar konsisten memperbaiki kesalahan klien dengan cara menganalisa dan membuka luka-luka lama dan kemudian membuat rumus-rumus, dan itu nggak enak. Seriously, saya juga nggak suka, saya juga nggak suka ngomongnya, tapi secara profesi itu adalah salah satu kewajiban saya. Itu yang pertama ya, habit tidak ada jurnal, kebiasaan tidak mencatat, which is pasangannya adalah kebiasaan tidak menganalisa, kebiasaan tidak membaca ulang apa yang pelajaran yang diambil. Pelajarannya aja nggak tahu, boro-boro mau diulang gitu ya, pelajarannya apa, nggak dicatat. Ya, nah, tadi kan di ending ya, di sesi ini, saya tahu ini sesinya kita memang selalu pendek gitu ya, kalau untuk materi-materi seperti ini, tapi saya akan coba simpulkan bagaimana caranya kita bisa mengubah kebiasaan buruk. Tapi kebiasaan, yes, Coach, apakah hanya menganalisa atau tidak membuat jurnal atau tidak membaca lagi, kan masih ada nih kebiasaan-kebiasaan lain ya yang sekiranya bisa kita telah lebih lanjut lagi, kira-kira apa lagi nih? Mungkin ada nggak? Ada berapa sih sebenarnya? Ada banyak, tapi kan saya coba saya kasih 3 atau 4 Oke. Ada banyak. Saya urutkan dari paling penting. Yang kedua adalah tidak melakukan yang namanya pelajaran, ya, tidak belajar sesuatu yang baru. Jadi para pengusaha itu memiliki konsep. Ini sangat sering saya dengar ya, walaupun tidak terus terang dikatakan, bahwa belajar, membaca, menganalisa, mencoba ilmu baru, menerapkan ilmu baru, itu adalah sesuatu yang tidak terlalu penting dalam bisnis karena sudah banyak dilakukan ketika sekolah dan kuliah. Seakan-akan nafsu belajar kita itu semua dicurahkan ketika sekolah dari SD sampai kuliah atau sampai SMA, kalau kita memang lulusan SMA atau SMK, ya, dari sekolah SD sampai SMK atau SMA atau kuliah. Setelah itu kita benar-benar tobat, tidak mau lagi belajar. Kayak sudah kapok belajar gitu loh, Mas. Ya, giliran dibilang, sudah baca buku strategi bisnis apa yang terakhir? Baca buku, Coach. Nggak usah lah, saya kan berbisnis, bukan sekolah manajemen MBA. Loh, urusannya apa sama sekolah? Ini bisnis kok. Ya belajar loh, baca buku, analisa, lihat video. Nggak usah lah saya belajar dari pengalaman. Oke, guys, saya beritahu ya. Inilah salah dua ya. Pertama tadi tidak mencatat dan tidak membuat jurnal. Yang kedua adalah tidak mempunyai hasrat untuk belajar, untuk kepo, untuk menganalisa sesuatu yang baru, untuk test and measure, untuk trial. Loh, gini, paketnya itu paket komplit gini ya. Karena saya takut gagal, maka saya tidak mau mencoba sesuatu yang saya nggak ngerti. Kalau saya mencoba sesuatu yang nggak ngerti, kemungkinan saya gagal. Padahal saya nggak suka gagal, karena kalau gagal perlu dianalisa. Lingkaran setannya seperti itu, Mas. Karena saya tidak mau gagal, saya tidak mau mencoba sesuatu yang baru, karena saya tahu kalau mencoba sesuatu, risiko gagal. Daripada saya gagal sakit hati, mendingan saya nggak mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya saya tidak mencoba sesuatu yang baru karena saya takut gagal. Mutar aja begitu ya. Nah, yang kedua ini pasangannya sebetulnya. Kita tidak mau belajar. Kita nggak ada literatur yang kita baca. Kita nggak menambah strategi. Jualannya cuma pakai diskon aja. Saya bilang, aduh, diskon lagi, buy one get one, buy two get one, special price. Apa ya nggak bosen toh ya yang jual sama yang beli ini? Enggak kok, pembeli yang nggak bosen. Anda belum punya pembeli, Anda itu baru punya namanya adalah price hunter. Ya, para pemburu harga itu bukan pembeli Anda, itu bukan konsumen Anda. Itu datang karena Anda memberikan sesuatu yang terlalu murah sehingga mereka akhirnya mengambil kesempatan. Anda sedang di take advantage of, Anda sedang diambil kesempatan. Ya, yang kedua adalah tidak belajar, nggak baca buku, nggak lihat video, tidak rutin. Ya, kalaupun iya tapi sesekali. Habit kedua, habit ketiga. Ya, jadi pertama tidak mempunyai jurnal kesalahan. Kedua adalah tidak belajar. Dan yang ketiga adalah selalu menggampangkan. Ini ya paling ya penyakit saya juga nomor 1 ya. Kalau Anda kayak sama keluarga saya, istri saya pasti ya ini termasuk. Contohnya yang ngomong itu betul, saya akui, saya juga termasuk gampangin ya. Ya udahlah nanti aja lah dipikir, nanti aja dipikir ya. Anak buah sudah nggak benar, sudah kerja nggak benar, ya udah biarin aja, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Loh, pada saat merekrut, ya udahlah kita rekrut aja temennya. Kamu punya kenalan, saya rekrut. Loh, kok gampang mentoh? Kok gampang mentoh? Hidup kita ini kayak semacam diminiaturkan gitu ya, versinya menjadi dikecilkan sehingga akhirnya ini beda antara gimana ya? Jadi menggampangkan sesuatu itu adalah penyakit sebetulnya, di mana saya akui saya pun masih struggling. Saya mesti
oh iya, ayo lawan, fight, fight, fight gitu ya. Nah, kita tidak bisa menggampangkan, semuanya itu harus dipikirkan dengan baik. Gak perlu terlalu over, juga ada penyakit lain yang namanya adalah overthinking. Tapi kebanyakan itu tidak overthinking, underthinking gitu ya, tidak mikir. Ya, tidak mikir, tidak planning, tidak berencana, tidak memberikan antisipatif, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Tidak ada proses. Nah, 3 pertama dulu ya, tidak mempunyai jurnal, tidak mencatat, baik keberhasilan maupun terutama kegagalan. Kedua, merasa kalau belajar itu cukup pada saat sekolah, ketika di bisnis, belajar dari lapangan. Ini kesalahan fatal ya, karena di lapangan kita nggak punya waktu belajar. Kita posisinya adalah fighting mood. Fighting mood itu adalah win or lose, do or die, ya, berhasil atau gagal. Ketika kita fighting mood, belajar kita nggak optimal, karena kita nggak punya waktu tenang untuk menganalisa. Semuanya adalah terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Bisa nggak dapat pelajarannya? Bisa di lapangan, tapi nggak optimal. Karena kita nggak berpikir sebelum bertindak. Kita bertindak dulu baru mikir. Ya, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ya karena kita semuanya kita sering menggampangkan ya, anak buah bermasalah dibiarin. Anak buah sudah ketahuan mencuri dibiarin. Ya sudah, biarin aja lah. Dia sudah tahu kalau salah. Loh. Bukan masalah kita tidak mau mengampuni, guys, tapi mencuri ketahuan. Itu memberikan pesan yang jelek kepada teman lain yang tidak mencuri. Bahwa mencuri itu tidak apa-apa. Lah, kan kita amblas, Mas. Gimana caranya? Gimana kita membentuk bisnis yang kuat gitu ya kalau sesuatu yang jelek. Ya kalau mencuri kan ekstrim goals. Banyak hal kecil-kecil yang kita biarin. Terlambat dibiarin, seperti saya katakan di awal. Dan tidak buat report, nggak apa-apa dibiarin. Aduh, ini menjadi kacau banget. Nah, itu kenapa kok saya mulai dari 3 dulu ini. Nah, teman-teman bisa paham bahwa kebiasaan buruk ini berlaku untuk semua orang, tapi mulai dari owner. Karena kalau ownernya tidak tegas, nggak akan jalan. Percaya saya, nggak akan jalan. Yaitu ada cerita namanya itu dari cerita dari Cina gitu ya, tentang tentara yang dilatih, tentara perempuan, jadi karena kepepetnya gitu ya, jadi selir-selir raja ini kemudian dipakai sebagai tentara karena habis sudah tentaranya, kurang tentaranya, laki kurang. Selir-selir kerajaan ini para perempuan-perempuan cantik-cantik, kemayu, kemendel, kemencek itu semuanya dilatih tentara. Si jenderal tentaranya, jenderal perangnya bilang, saya akan melatih ini. Kemudian rajanya bilang, ya silakan dilatih. Si jenderalnya bilang sama rajanya, tapi saya minta izin satu. Ya, kalau saya menghukum, bahkan saya membunuh selir Anda, apakah boleh? Kenapa? Ya kalau nggak boleh, saya nggak mau melatih, karena nggak bisa. Harus saya mati ya? Ya kalau saya lihat, kalau tergantung, kalau memang parah ya saya harus hukumannya mati, baru jalan, baru kita bisa mempunyai tambahan pasukan. Nah, singkat cerita, akhirnya selir-selir itu dilatih. Ya katakanlah paling gampang, siap gerak. Tapi karena perempuan-perempuan itu, ya begitulah ya, kemendel, kemayu. Karena backgroundnya selir ya. Lah, wong selir memang tugasnya merayu dan kemayu, Pak. Benar. Ya. Jadi kita karena kepepet kan, kalau tentara mana pasukannya sudah kurang, kita dalam ujung tanduk kehancuran sebuah kerajaan, akhirnya jenderal perangnya, saya akan melatih ini. Selir-selir dia banyak, selirnya ada 17 kalau nggak salah. Wah banyak kan, 17 ini semua dilatih jadi pasukan pelindung raja, jadi pertahanan terakhir ya, kalau bobol selirnya itu jadi tentara untuk melindungi raja, India begitu ceritanya. Ya. Nah ketika itu dilatih, siap gerak, cekak-cekiki, gitu. Oke. Siap gerak, masih cekak, oke, dikasih contoh, kemudian dikasihin warning. Jika sampai Anda tidak siap gerak, ketika saya bilang siap gerak, maka yang tidak melakukan akan saya hukum pancung di tempat. Dan, mate, ya. Final warning, siap gerak, ada tetap satu orang yang cekak-cekiki, orang itu dipanggil, dipenggal di depan selir yang lain, jadi tinggal 16 sekarang, di depan raja. Ketika lihat tahu temannya selirnya itu dipenggal di depan, 16 langsung jadi tentara, siap gerak, jrek, langsung nurut semua. Itulah kenapa kita kalau tidak melakukan sesuatu dengan jelas hitam putih, benar salah, manusia itu tidak bisa dibiarkan memberikan pengertian sendiri. Nah, bos kita, saya, Anda sebagai, misalkan Anda pengusaha, sebagai pemilik usaha, itu nggak bisa membiarkan asumsi itu beredar tidak karu-karuan. Ya, beredar kesalahpahaman itu mesti diperjelas, dipertegas. Coach, nah ini penyakit ya.
Kalau saya terlalu tegas, terlalu jelas, terlalu itu, saya dibenci sama anak buah. Caranya Anda bicara, itu santun. Tapi hukumannya tetap jalan. Yang kebalik adalah begini, Mas. Caranya kasar, tapi di belakang itu pelintat-pelintut antara iya dan tidak. Dihukum apa tidak jelas. Tapi kalau marah, hei kamu ya kurang ajar. Oh, ngomongnya kasar. Tapi hukumannya nggak dieksekusi. Lupa, dibiarin. Kebalik, bos. Ngomongnya santun, tapi hukumannya mak jelek. Gitu loh. Ya, Oke. jadi jangan sok galak, sok kasar, tapi kemudian memaafkan di belakang. Loh, ini bukan perusahaan apa tuh panti asuhan gitu ya, di mana kita berdasarkan belas kasihan dan nggak boleh dong. Kita berdasarkan SOP dan peraturan. Jadi tetap Oke. santun ya, Iya, coach. ya. Ini berkaitan dengan bad habit. Ini tentunya apa ya? Kadang-kadang orang itu agak sulit ya untuk menerima apa sisi buruknya gitu. Kurang bisa mengakui. Apalagi mungkin atasan ya. Sorry. Sorry to say karena memang merasa bahwa atasan itu selalu benar dengan apa yang menjadi keputusan atau kebijakannya. Tetapi eh, dalam prakteknya ternyata ya ini termasuk bad habit sih sebenarnya. Nah, bagaimana meyakinkan khususnya atasan ya untuk ya meminimalisir adanya bad habit ini sehingga tidak menular ke yang lain gitu kan. Kemudian tadi saya sempat menyimak dengan mungkin solusi ya bagaimana mengatasi atau meminimalisasi tentang kebiasaan buruk ini yaitu dengan memberikan hukuman dan kita harus berkomunikasi secara santun ya. Mungkin seperti itu. Ya, Tapi apakah hanya itu saja dan apakah hukuman ini memang harus diberlakukan untuk ya, menghentikan kebiasaan buruk ini? Apa maksud saya ya, apa selalu dengan hukuman begitu? Atau bagaimana gitu? ya. Oke. Oke, yang pertama dulu ya. Ini Ya. pertanyaannya menarik ya. Apakah bos bisa, siapa yang berhak untuk menegur bos kalau dia salah atau lupa atau Mhm. hilang? Ya, saya harus katakan secara praktek tidak bisa satupun perusahaan anak buahnya yang menegur bosnya, nggak jalan. Ya, nggak jalan karena posisi anak buahnya yang terima gaji, yang terima upah, yang bosnya yang memberi uang, memberi upah. Jadi salah satu cara paling gampang punyalah mentor, punyalah coach, atau minimal punyalah konselor atau teman yang Anda percaya untuk menegur Anda. Kalau tidak bisa. Itu kenapa kok salah satu tugas aneh dari seorang coach selain membantu mensukseskan, utamanya kan membantu klien sukses, itu adalah mengkritik dan memberikan teguran kepada klien. Karena bosnya klien itu adalah coach. Sementara. Jadi coachnya itu dibayar untuk jadi bosnya gitu loh Mas Ilham. Sementara, Mhm. ya. Bukan untuk ngajarin, bukan untuk memerintah, tapi untuk mengkritik dan menegur jika kondisinya tidak kondusif, termasuk dan terutama kalau habitnya jelek. Nah, cara kedua adalah dengan memberitahukan bahwa jurnal kesalahan itu harus dipresentasikan kepada manajemen yang berkaitan, yang nggak berkaitan, nggak perlu tahu, untuk dianalisa bersama-sama. Kebiasaan untuk membuka diri, mengatakan bahwa saya punya kesalahan di A, B, C, D, E, dan bagaimana saya mempelajari, apa yang saya pelajari, dan bagaimana memperbaiki, itu membuka pintu untuk anak buahnya berani menegur atasan. Bayangkan gini Mas Ilham bos saya. Mas Ilham itu sharing setiap bulan tentang pelajaran apa yang diambil dari kesalahan di bulan lalu kepada saya dan tim yang lain. Karena begitu terbukanya, begitu menganalisa, begitu logisnya, begitu transparan dan benar-benar runtut menceritakan. Sehingga lama-lama saya percaya bahwa Mas Ilham sebagai bos saya itu memang menghargai kritik dan menghargai kalau diberitahukan sesuatu yang menurut saya salah. Gitu ya. Mhm. Kalau bosnya suka kok men-sharingkan kegagalan dan menganalisa sehingga kita juga paham. Nah, lama-lama respect. Anak buahnya respect sama atasan. Salah satu bentuk respect adalah berani mengkritik dan memberitahukan menurut saya Pak Ilham, bos saya Pak Ilham, cara Bapak ini kurang efektif. Kalau saya jadi Bapak seperti ini, gitu ya. Nah, ini akan membuat saya jadi merasa nyaman, terbuka, dan welcome. Sense-nya welcome. Karena Pak Ilham juga sharing kegagalan. Berarti kan logikanya orang ini nggak apa-apa, karena kegagalan itu bukan sesuatu yang malu. Sehingga akhirnya lama-lama saya ikut ke Pak Ilham, saya juga bilang sama anak buah saya juga punya masalah kemarin atau kegagalan, ini yang saya pelajari. Budaya menjadi sangat baik di perusahaan.
Ya itu menjadi seperti pohon cemara ya, di atas dulu turun ke bawah segitiga, semuanya nurun sampai merantak sampai ke bawah. Nah, jadi caranya dua. Satu, punyalah mentor, coach, konselor atau teman yang berani dan memang profesional. Artinya ngomongnya bukan karena emosi ya. Oh, aku benci sama kamu, kamu tak kritik aja. Lah, itu bukan profesional, itu balas dendam namanya. Kedua adalah kebiasaan kita untuk tadi itu buat jurnal. Kebiasaan buruknya kan tidak bikin jurnal, kebiasaan baiknya adalah membuat jurnal sehingga anak buah kita merasa kita welcome terhadap kritikan masukan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah hukuman itu harus ada? Harus ada. Tidak ada hukuman, maka kita tidak menerapkan, kita tidak enforcing sebuah aturan. Berarti kita sudah membiarkan aturan lain berlaku. Seperti saya katakan tadi, apa yang ditoleransi, itulah yang berlaku. Coach, anak buah saya itu kalau meeting terlambat, kalau report tidak tepat waktu. Saya tanya, sudah diberitahu enggak kalau itu salah? Sudah. Sudah diomelin enggak? Sudah. Sudah dilarang enggak? Sudah. Sudah dihukum enggak? Sudah dihukum, Coach. Nah, kita. Kalau Anda merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting, jelaskan kenapa meeting itu harus on time, mulai on time, berakhir on time. Ya on time nggak cuma di depan ya, endingnya jangan kemudian jadi drama Korea ya, kalau Korea sih nggak lama-lama ya, kalau sinetron kita tuh yang lama ya, bisa jilid-jilid gitu ya. Jilid-jilid ya. Ya, episode 356 apa nggak mabok gitu, kalau lihat dari 1 sampai 356 ya. Jadi jangan jadi sinetron Indonesia jilid-jilid gitu, harus on time juga selesai. Dihukum nggak? Ada penaltinya nggak? Nah, penalti tidak harus bersifat finansial. Itu saya setuju. Jangan sedikit-sedikit potong gaji, potong. Nah, itu nggak benar juga. Penalti juga bisa bersifat yang mendidik. Ya, misalkan tentara itu kenapa sih hukumannya bukan finansial, itu push up. Kenapa sih kok hukumannya adalah lari dan sit up? Karena apa? Semakin dihukum, fisiknya semakin kuat. Tentara itu semakin bermanfaat kalau fisiknya semakin kuat. Cari hukuman yang sesuai dengan bidangnya. Sales, ya, meetingnya nggak selesai, reportnya tidak tepat waktu, maka hukumannya adalah prospeknya harus dihubungi hari ini double dari kemarin. Tuh Pak, kemarin sudah 5, saya sampai capek ngomongnya, ya sekarang 10, salah kamu report nggak selesai. Nah, hukumannya jadi semakin memperkuat dia untuk prospektif, presentasi segala macam. Logikanya begitu ya, walaupun tentu ada pelatihan khusus supaya mereka nggak cuma sekedar asal ngecap ke prospek. Tapi you get my point bahwa intinya hukuman itu nggak selalu finansial. Tapi harus ada hukuman. Harus ada hukuman. Ya, termasuk hukuman presentasi di depan orang, hukuman apapun lah. Ya, jadi itu cara yang kedua, Mas Ilham. Oke. Jawaban yang kedua. Jadi hukuman ini kalau bisa memang akan memberikan dampak yang baik. Tapi sebenarnya kita nggak terasa ya, dengan hukuman itu kita belajar untuk menjadi lebih baik, kan begitu ya, Coach ya? Betul. Oke, baik. Jadi kalau zaman dulu kalau di peluncu itu yang bener kan dikasih broto wali, disuruh minum broto wali gitu ya. Kalau zaman dulu ya peluncuannya bener loh, sebelum yang main fisik sampai meninggal juga bener sudah. Jadi nanti terbiasa minum jamu pahit-pahit gitu. Iya, broto wali kan pahit. Diberitahu kamu lagi makan makanan darah cacing, padahal itu minyak ikan amis gitu ya. Minyak ikannya amis tapi kan sehat. Iya. Benar-benar. Nah, kayak gini-gini kan akhirnya menjadi justru hukumannya membuat kita jadi sehat. Oke. Coach Humphrey, nanti kita lanjutkan kembali ya. Ya, siap. Oke, kita jeda dulu dengan iklan ya, kurang lebih 7 menit. Kita nanti akan bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Baik, sahabat, tetap bersama kami di Bincang Bisnis pagi hari ini tentang bad habits bersama dengan Coach Humphrey Rusli. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau KITA IKM. Syarat untuk menerima fasilitas KITA IKM ini yaitu harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuannya bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sedangkan untuk fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITA IKM ini, yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Kemudian prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing.
Untuk info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225, 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok entuk, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, apakah Anda sudah punya rencana ya kira-kira malam tahun baru ini mau kemana ya, mau merayakannya di mana, dengan siapa? Kalau dengan siapa nggak penting ya. Nah, kalau Anda memang sedang bingung gitu ya mau kemana ya, saya ada referensi ya yang bisa Anda pilih gitu ya. Anda pilih Luminor Hotel Sidoarjo saja. Karena di sana pada malam tahun baru itu ada event namanya Barbecue Caribbean Night, ya. Acara ini akan digelar pada malam tahun baru 31 Desember 2021 dari jam 5 sore sampai 9 malam, ya. Hanya dengan Rp150.000 per pax, ya. Anda bisa menikmati buffet all you can eat, ya, dan juga tampilan live music. Selain itu di Luminor Hotel Sidoarjo pada akhir tahun ini ada event lainnya yaitu Travel to 2022, yaitu menginap semalam di Deluxe Room hanya dengan Rp780.000. Ini sudah termasuk sarapan atau breakfast dan dinner atau makan malam untuk 2 orang. Ya, silakan. Ada Barbecue Caribbean Night hanya dengan Rp150.000. Kalau mau nginep stay di sana hanya Rp780.000. Ini untuk 2 orang, ya. Untuk info lebih lanjut dan reservasi Anda bisa hubungi 0819 1271 2000. 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Ya, sahabat, kali ini ada 2 informasi panggilan sidang ya dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Ali Suwandi bin Kusnan. Dulu tinggal di Dusun Kebon Sikap, RT 7, RW 2, Desa Kebon Sikap, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Ali Suwandi bin Kusnan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis 20 Januari 2022 jam 8 pagi. Kemudian untuk panggilan sidang yang kedua, ini atas nama
Eko Wahyudi bin Muhammad Saiin dulu tinggal di Dusun Sambi Bulu, RT 12 RW 2, Desa Sambi Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Eko Wahyudi bin Muhammad Saiin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo. Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Senin 17 Januari 2022 jam setengah 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli ya, pagi hari ini dari Bara Coaching Indonesia tentang bad habits ya. Baik, Coach Humphrey. Yes. Ya, nah ini tadi apa kita sudah bahas tentang bagaimana ya cara menghilangkan bad habits ini? Sudah atau belum ya? Ya, nah, belum ya. Saya kasih cepat aja ini ya. sebelum ke penanya, ada 4 penanya ini yang sudah masuk. Silakan. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi cara membuat habit yang menghilangkan habit yang baru adalah bukan dengan cara dilupakan, tapi dengan diinstal habit yang baru. Jadi yang lama itu dengan cara di override, kalau di hard disk itu ditimpa, gitu ya, ditulis ulang. Jadi habit baru ini adalah dimulai dengan sadar ingin melakukan sesuatu. Misalkan kita ingin membuat catatan jurnal seperti saya katakan tadi, maka mulailah kita untuk memiliki file. Ya, menyediakan waktu dulu tulis jurnal misalkan dalam 1 hari atau 1 minggu, hari Sabtu setengah jam atau 10 menit cukup, jangan dipaksakan ya. Jadi habit baru itu muncul kalau kita menyediakan waktu, tenaga, dan fasilitas ya. Itu kenapa kok orang lebih cenderung olahraga kalau di rumahnya ada sarana olahraga, atau di kantornya ada fitness, atau di sekolahnya ada basketball court ataupun tennis court, ataupun rumahnya dekat sama fitness center. Itu lebih mudah untuk olahraga karena kita terpicu dengan fasilitas. Manusia ini lucu ya, kalau ada fasilitasnya mereka tergerak mencoba. Nah,
Karena yang kedua adalah kebanyakan free fasilitasnya gratis. Iya, makanya itu ya. Nah, yang kedua betul Mas Ilham. Yang kedua adalah usahakan cari sesuatu yang tidak membebani secara finansial maupun secara pikiran. Jadi kalau bisa ada free dulu. Kalau cari waktu untuk melakukan sesuatu, cari waktu yang santai, jangan tegang, jangan dipaksa, jangan harus bikin report seperti reportnya kalau kita mau IPO harus resmi. Jangan bikin stres kita. Habit baru akan gugur, akan prematur, akan meninggal. Kita punya habit baru kalau dipaksakan menjadi dewasa sebelum waktunya. Jadi mulailah dengan hal yang kecil, nulis di handphone, ngetik di komputer, bikin di Excel. Nah, kalau saya dulu mulai dengan punya handphone saya punya smartphone, saya tulis di notes-nya, kan dia ada notes-nya, notes gitu ya. Atau saya tulis 1, sudah, kemudian saya baca lagi 2, saya koreksi lagi. Jadi kadang-kadang orang lihat saya main handphone itu bukan karena saya lagi media sosialan, bukan lagi sosmedan, Instagram, segala macam, karena saya lagi tulis di note saya baca di note saya tulis lagi. Nah, kasih sesuatu yang gampang ya, jadi kita tidak memiliki tekanan ya. Yang terakhir adalah menghilangkan habit yang lama adalah dengan cara minta pihak yang kita percaya untuk memberikan teguran kalau kita kumat, relapsing, kumat ya, kumat habit yang lamanya kumat. Minta saudara, minta pasangan, significant others, istri, pacar, suami, mertua, anak buah, kalau kita punya dekat dengan anak buah kita ataupun shareholders ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang kumat ya. Jadi gampangnya gini lah, habit baru ya, kemudian diinstal dengan cara yang gampang, yang kita cari yang paling sederhana, kemudian minta orang diingatkan. Plus terakhir kasih reward. Jadi hukuman itu untuk memastikan bahwa aturan berlaku, reward itu membuat habit barunya menjadi bertumbuh, thriving gitu ya, berkembang karena kita ada rewardnya. Kalau berhasil mencatat, kemudian kita pamer sama anak-anak, aku sudah berhasil mencatat ini gitu ya. Anak-anak kita kandung, kalau kita sudah punya anak kandung atau kita punya tim yang kita percaya, kita bilang, aku sudah mencatat ini, ayo saya mau sharing. Kasih diri kita sesuatu yang mau pamer. Nah, ketika kondisinya itu bisa dipamerkan, habit baru akan lahir. Habit lama akan tergeser. Itu caranya, Mas. Oke, baik. Oke, ini kita beralih ke pertanyaan ya, Coach ya. Yang pertama dari Mas Ferdi yang ada di Kerembung. Sebenarnya sifat perfeksionis atau menerapkan multitasking itu kebiasaan buruk atau baik? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Reva yang ada di Krian. Mana yang lebih baik jika ada kesempatan langsung kita lakukan? Atau pilih yang lain, yaitu menunggu dulu waktu yang tepat. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ivan yang ada di Waru, jika kita berbicara tentang bad habit, tentunya ada opposite-nya, yaitu good habit ya, kebiasaan baik. Nah, pertanyaannya apa saja sih Coach kebiasaan baik yang memang harus dipertahankan dalam sebuah bisnis? Kemudian yang keempat, ini dari Indah yang ada di Porong ya. Sebentar. Nah, kita dalam melakukan tugas, apakah kita lebih dulu mengerjakan pekerjaan yang paling sulit atau dikerjakan secara berurutan? Oke. Ya, itu aja. Belum saya lupa, pertanyaannya banyak gitu ya. Yang pertama dulu, perfeksionis itu bukan masalah, tapi multitasking itu bad habit. Nah, perfeksionis itu nggak ada masalah ya. Kita memiliki sense bahwa kalau nggak komplit, kalau nggak rapi, nggak benar, itu bagus ya. Tinggal kita mengkomunikasikan supaya tim kita support bahwa kita ke arah level standar yang kita inginkan seperti itu. Perfeksionis itu tidak jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang penting itu standar kita itu dikomunikasikan nggak ke orang lain, dan orang lain tahu nggak standar kita seperti apa. Ya, standar kebersihan, standar reporting, standar kerja itu dikomunikasikan ya. Tapi multitasking ini bad habit. Multitasking ini adalah sebuah pemikiran yang mengatakan saya bisa nyambi A, nyambi B, nyambi C supaya cepat selesai. Nah, ini bukan sesuatu yang bagus karena pekerjaan kita itu berkualitas bukan kuantitas. Ya, kita bisa mengerjakan banyak hal tapi kualitasnya jelek. Biasanya begitu. Ya, jadi bad habit tentang perfeksionis itu bukan. Tapi kalau multitasking, yes. Oke. Semoga cukup jelas ya. Pertanyaan nomor 2 adalah kalau kita mikir-mikir mulai dulu apa enggak? Nah, untuk mencegah kita tidak overthinking, tidak menunda-nunda, kasih deadline. Misalkan saya akan mengumpulkan data dalam waktu 3 minggu
3 minggu setelah selesai datanya, saya akan kasih waktu berpikir 1 minggu, kemudian 1 minggu selesai nggak selesai, siap nggak siap, saya putuskan. Nah, jadi 3 minggu ngumpulin data, contoh ya, 1 minggu berpikir. Kemudian 1 minggu plus 1 putuskan. Ini berarti kita komit terhadap deadline waktu kita. Itu yang betul. Tapi kalau membiarkan kita berpikir wandering around itu berarti ngayal-ngayal, ngawang-ngawang. Wah, tuh sesuk ini piye ya, lek ngono piye. Tapi kita nggak mulai mengumpulkan data, kita tidak memberikan deadline, maka itu nonsense, itu bad habit. Ya itu jelek banget ya, kita tidak memiliki disiplin. Jadi memang kalau ada waktu memang harus langsung dikerjakan gitu, nggak usah ini kan jika ada kesempatan apakah memang harus langsung dilakukan atau melakukan pekerjaan itu tapi menunggu waktu yang tepat dulu. Kalau waktu yang tepat dulu kan ada pertimbangan tentunya ya gitu loh Gus. Betul. Saya lebih memilih melakukan setelah kita berpikir tapi dengan deadline yang jelas. Jadi kalau misalkan saya tidak yakin nih, kalau gini ya, kalau kita yakin ya lakukan. Kalau kita sudah tahu punya pengalaman ya lakukan, gitu kan. Kalau kita sudah terbiasa dan kompeten ya lakukan. Tapi kalau pertanyaan ini kan mengacu ke sesuatu yang kita belum kompeten, masih ragu-ragu, masih nggak yakin gitu kan. Tapi ada kesempatan. Maka saran saya kasih waktu untuk berpikir dan menganalisa, tapi di deadline. Jadi kalau kita menunggu sampai informasi seluruh jagat raya ini terpresentasikan dan kita bisa sempurna tanpa ada kesalahan, itu yang nggak boleh, itu bad habit. Itu berarti namanya kita tidak mau mengambil risiko bahwa kita bisa salah. Itu yang saya katakan di nomor 2 tadi, tidak ada try and error karena kita takut salah kan. Itu tidak boleh. Ya, itu plan nomor 2. Oke. Nomor 3, lupa aku Mas nomor 3. Tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang ini opposite-nya, lawan katanya atau lawan yang bisa dipertahankan dalam sebuah bisnis itu apa sih? Satu ya, kita sadar bahwa yang namanya bisnis itu tidak pernah sama, marketing tidak pernah sama, berubah terus. Jadi kebiasaan baik dalam bisnis adalah mengatakan kalau Anda punya konsumen yang setia, pertahankan, tapi Anda siap-siap untuk menjadi konsumen baru yang bisa sesuai dengan market. Ya, marketnya berubah, teknologinya berubah, Anda cari, itu kebiasaan bagus. Ya, jangan menyia-nyiakan customer yang lama, pertahankan seumur hidup. Ya, layani dia, kembangkan diri Anda supaya bisa relevan terus dengan konsumen Anda yang lama, tapi juga selalu cari konsumen yang baru. Ya, kebiasaan buruk biasanya adalah kebalikannya. Konsumen lamanya disia-siakan, mentang-mentang sudah setia. Wes kebiasaan tuku ning kene ya pastilah oke lah tuku, itu kebiasaan buruk ya. Jadi kita nggak ada effortnya, kita nggak ada upayanya ya, tidak take it for granted ya, diambil secara cuma-cuma ya tanpa ada usaha. Ya, dan itu jelek. Nah, kebiasaan lain yang baik, kebiasaan apa yang mesti dipunyai adalah kebiasaan membaca. Ya, Anda perlu menganalisa banyak hal di dalam bisnis. Anda perlu baca koran, Anda mesti baca ekonomi makro, ekonomi Indonesia, keputusan presiden. Itu harus dibaca, harus dipahami. Dan tergantung bisnis Anda, maka Anda harus punya banyak bahan bacaan yang rutin Anda baca, sehingga Anda semakin lama semakin kuat dan semakin tajam. Dan kebiasaan terakhir adalah merekrut. Ya, ini salah satu yang paling saya katakan sering, rekrutlah rutin, jangan nunggu kalau anak buah Anda mau resign atau sudah kosong baru bingung cari, biasanya dapatnya jelek. Rutin, Anda rekrut, Anda interview, kalau dapat sesuatu yang baik, anak buah yang jackpot, ya ambil dulu sebelum Anda butuh. Karena kalau orang bagus, biasanya kalau Anda tunggu, diambil perusahaan lain. Ya, cewek cantik kalau lama, ya disikat orang lain, ya sikat dulu lah. Kalau Anda naksir sama cewek cantik gitu kan, jangan terlalu lama nunggu, itu kebiasaan baik. Yang ketiga, dan pertanyaan terakhir adalah, itu bagus pertanyaannya, apa Pak Mas Ilham? Kalau mengerjakan sesuatu, apakah dilakukan secara berurutan atau dikerjakan yang paling sulit dulu? Ya, ada buku yang namanya Eat the Frog ya, makan dulu itu kata ya, artinya you eat the frog itu kan berarti kan makan kata itu kan nggak enak kan, ya gila nih gitu ya. Artinya makanlah sesuatu yang paling Anda benci, yang paling berat di pagi hari, sehingga hari itu endingnya itu enak enteng. Jangan menunda pekerjaan yang berat di akhir hari, karena biasanya Anda sudah punya emotional fatigue ya, capek secara emosional, itu udah nggak kuat. Pagi paling fresh, hukumnya adalah ketika pagi, kerjakan sesuatu yang paling berat, paling demanding, paling meres otak, paling meres keringat, paling capek, kerjakan dulu. Setelah selesai, enteng Mas. Belakangnya enteng. Ya, persiapkan semua di depan, kemudian belakangnya jadi ringan.
Oke. Gitu. Oh, Soalnya kan kalau kita mengerjakan secara berurutan itu kesannya kan rapi katanya begitu, ya kan? Tetapi mungkin akan menghasilkan dinamika emosi yang nggak stabil karena setiap pekerjaan kan pasti ada beban sendiri-sendiri. Ada yang berat, ada yang biasa-biasa aja, ada yang bagaimana kayak gitu kan. Tapi kalau kita mengerjakan dari yang paling berat sendiri, habis itu tadi kata coach itu akan berakhir dengan happy ending kan gitu kan? Iya kan? Lebih santai. Lebih santai, lega gitu kita ya. Kita merasa sudah melakukan the toughest job in today, itu diselesaikan di pagi hari. Jadi yang disarankan coach itu mengerjakan sesuatu yang paling sulit dulu aja gitu ya? Paling sulit dan paling dibenci. Oh iya. Dibenci itu ada, kerjakan dulu. Makan kata tadi ya. Iya, makan kata. Tapi kalau udah dimasak ya enak mungkin ya. Kalau udah dimasak ya enak, jadi suike nanti. Iya, suike. Oke, coach, yang terakhir yang bisa kita simpulkan dari Bad Habits, monggo silakan. Ya, teman-teman, kita mau menyambut tahun 2022, tentu semua happy, semua senang, semua memanjatkan doa yang terbaik. Tapi jangan lupa ya, semua doa harapan itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki niat untuk mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Ya, jadi teman-teman, tolong ingat manusia itu adalah makhluk habitual ya. Habitual itu adalah yang bergerak otomatis sesuai dengan kebiasaan. Kalau kita mau sukses, kita mau lebih baik, maka ubah kebiasaan kita sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Selaraskan dengan hasil yang kita inginkan, maka kita sudah otomatis menjadi lebih dekat dengan sukses kita. Happy New Year teman-teman, selamat tahun baru. Ini memang kecepatan tapi ya harus ngomong sekarang karena nggak ada waktu lagi nanti. Iya, betul. Ya, selamat menikmati malam pergantian tahun ya, besok malam. Selamat untuk bekerja lebih baik di tahun 2022. Sukses untuk kita semua. Baik. Salam pamit, sukses ya. Bye. Oke, terima kasih Coach Humphrey. Ya, sahabat, baru saja kita simak ya perbincangan kita di pagi hari ini dalam bincang bisnis tentang bad habits ya bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia.